Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat, dosen metode penelitian Bapak Ridho Sinaga SHMH, izinkan saya mempresentasikan tugas akhir yaitu jurnal ilmiah yang berjudul Restoratif Justice dalam penyelesaian kasus pembunuhan dan pemilikan senjata api ilegal oleh Adi Guna Sutowo. Di kasus putusan peninjauan kembali nomor 107 PK garing Pitsus garing 2006. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Hukum pidana berperan penting dalam menjaga ketertiban dan rasa aman masyarakat, bukan hanya pencegah kejahatan, tapi juga simbol keadilan yang melindungi hak asasi manusia dan memperkuat kepercayaan terhadap negara. Kejahatan seperti pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal merusak keteraturan sosial dan berdampak luas secara psikologi, sosial, dan hukum. Pembunuhan merupakan pelanggaran serius atas hak hidup. Diatur dalam KUHP dengan kategori berdasarkan niat pelaku. Hukuman diberikan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan serupa. Namun, pendekatan retributif dinilai belum cukup memulihkan kerusakan sosial. Sebagai alternatif, restoratif justice menekankan pemulihan, dialog, dan reintegrasi sosial. Contohnya terlihat pada kasus Adi Guna Sutowo saat Mahkamah Agung mempertimbangkan perdamaian dalam peninjauan kembali. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran menuju sistem hukum yang lebih manusiawi meskipun masih menimbulkan pro kontra. Lalu, ada rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan prinsip restoratif justice dalam penyelesaian kasus pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal oleh Edi Gunastowo dalam putusan peninjauan kembali nomor 107 garing Pisus garing 2006 dan apa saja dampak dari penerapan restoratif justice dalam kasus Edi Gunastowo terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus-kasus pidana serius seperti pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal. Dan ada tujuan penelitian, yaitu satu, untuk mengetahui penerapan prinsip restoratif justice dalam penyelesaian kasus pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal oleh Edi Gunastowo. Yang kedua, untuk mengetahui dampak dari penerapan restoratif justice dalam kasus Edi Gunastowo terhadap sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus-kasus pidana serius seperti pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal. Manfaat penelitian ada dua, yaitu satu, kegunaan keilmuan, memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori restoratif justice dalam hukum pidana Indonesia, menyajikan perbandingan antara pendekatan retributif dan restoratif justice dalam menangani kejahatan berat, juga memperluas pemahaman keadilan sosial melalui analisis terhadap putusan Mahkamah Agung atau MA dalam kasus Adi Guna Sutowo. Yang kedua, ada kegunaan bagi pembuat kebijakan, menjadi acuan dalam merumuskan reformasi kebijakan peradilan pidana, memberikan pemahaman mengenai manfaat dan tantangan penerapan pendekatan restoratif, juga menyediakan dasar bagi pengembangan kebijakan restoratif justice dalam kasus-kasus kejahatan berat. Selanjutnya yaitu kerangka penelitian. Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu teori restoratif justice dan teori keadilan sosial. Teori restoratif justice fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, masyarakat melalui dialog dan tanggung jawab, bukan semata penghukuman. Tujuannya adalah reintegrasi sosial dan keseimbangan pasca kejahatan. Dan teori keadilan sosial menekankan perlakuan adil bagi semua individu, perlindungan hak, dan pengurangan ketimpangan sosial dalam sistem hukum. Mendorong sistem peradilan yang inklusif dan berpihak pada pemulihan serta kesejahteraan bersama.
Dalam hukum dan peradilan pidana, keadilan sosial berarti sistem hukum harus dapat melindungi hak-hak setiap individu, termasuk korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk memperbaiki ketimpangan yang ada dalam masyarakat melalui kebijakan atau tindakan yang bertujuan untuk mengurangi diskriminasi dan ketidaksetaraan sosial lainnya. Keadilan sosial juga memperhatikan dimensi pemulihan, di mana tidak hanya pelaku yang dihukum, tetapi korban juga yang diberikan ruang untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang mereka alami. Dalam praktik restoratif justice, keadilan sosial terlihat dalam upaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang memulihkan hubungan antar pihak, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial yang lebih luas, termasuk keadilan bagi korban dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menganalisis bagaimana Mahkamah Agung mempertimbangkan aspek perdamaian antara pelaku dan keluarga korban dalam putusannya, serta bagaimana pertimbangan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip restoratif justice dan keadilan sosial. Analisis ini juga diarahkan pada sejauh mana pendekatan ini sesuai dengan kerangka hukum pidana di Indonesia, dan apa dampaknya terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kejahatan berat di masa depan. Penelitian ini juga mengarah pada dua undang-undang utama, yaitu KUHP dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Data yang dikumpulkan berasal dari dokumen hukum yang relevan, seperti putusan peninjauan kembali, peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur ilmiah yang membahas teori restoratif justice, keadilan sosial, dan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengakses dan mempelajari berbagai dokumen berkaitan dengan kasus Adi Gunastowo serta regulasi yang mengatur penerapan restoratif justice dalam hukum Indonesia. Juga menganalisis literatur yang relevan termasuk seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas penerapan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam kasus kejahatan serius seperti pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.